Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali dapat bertemu dalam program belajar bareng Kejadian, pelajaran Alkitab berseri bersama saya, Pendeta Yesaya Siombing dari GPGH Wonosobo. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan dalam kami, sehingga kami dapat Tuhan menjalani hari ini Tuhan. Semua hanya karena berkat anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu, kiranya Engkau yang berikan kami kerinduan, Engkau yang buka hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai di episode yang ke-45 dari kitab Kejadian ini. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian betapa banyak hal yang bisa kita pelajari dari episode-episode yang sudah kita lalui. Dan kita melihat dalam beberapa minggu ini kita belajar tentang perjalanan Abraham. Di episode 45 ini saya memberikan satu judul kesalahan dan pengalaman. Kesalahan dan pengalaman. Terlebih dahulu kita mereview apa yang sudah kita pelajari di hari Rabu yang lalu, bagaimana rute perjalanan seorang Abraham. Dia berangkat dari tanah Ur, kemudian sampai di Haran. Di Haran kita melihat Terah, ayah Abraham, akhirnya menetap di sana bahkan sampai mati di sana. Kemudian Tuhan berfirman kepada Abram untuk dia melanjutkan perjalanan, untuk dia terus menuju ke tanah perjanjian. Maka dari Haran ini Abram berjalan menuju tanah Kanaan. Di sana ada beberapa tempat persinggahan yang dilalui seperti Sikem, kemudian Betel. Dan kita melihat di ayat yang ke-9 dari Kejadian pasal 12, Abram terus berjalan sampai ke tanah Negeb. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kembali mengingatkan kita tentang keteguhan hati Abraham, tentang iman Abraham, bagaimana dia meninggalkan segala kenyamanannya, baik di tanah Ur, baik di Haran, ada rumah ayahnya, saudara-saudaranya, bahkan banyak harta bendanya, tapi dia mau untuk pergi ke Kanaan. Karena apa? Dia percaya pada firman Tuhan, percaya pada apa yang sudah dijanjikan Tuhan dalam kehidupannya. Kita melihat kembali Bapak Ibu, saudara sekalian dalam Kejadian pasal yang ke-12, di ayat yang ke-10, kita akan belajar lebih lanjut. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seistri istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku?
Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita melihat apa yang terjadi kisah ini, bagaimana dengan para istri atau ibu-ibu yang membaca ini? Apakah kita akan merasa emosi atau kita akan merasa biasa saja? Kalau misalnya suami kita memerintahkan, akuilah engkau sebagai adikku. Meskipun secara keturunan kita dapat melihat ada jalur itu ya. Tidak salah juga Abram mengatakan bahwa Sarah adalah adiknya karena ada jalur keturunan itu. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai suami istri tentu ini bukan hal yang patut, bukan hal yang mungkin apa ya, lazim bagi suami istri untuk mereka bersepakat mengakui bahwa mereka adalah saudara, bukan suami istri. Kalau kita lihat dalam ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir, tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Tidak ada catatan Alkitab yang menerangkan apakah Tuhan memerintahkan Abram ke Mesir, atau ini merupakan jalan yang Tuhan kehendaki untuk Abram ke Mesir, dan atau keterangan-keterangan lain. Tapi yang kita tahu bahwa Abram pergi ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Artinya bukan hanya mampir, tapi ya tinggal sebagai orang asing. Karena apa? Sebabnya ada hebat kelaparan di negeri itu. Di mana kalau di ayat 9, Abram berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb di area Kanaan. Kita melihat di sini bahwa apa yang Abraham kerjakan tentu tidak salah secara manusia, tidak salah secara pikiran kita. Kalau kita sedang kelaparan, ada keluarga kita, ada orang-orang yang bersama dengan kita, kita tentu memikirkan yang terbaik untuk mereka. Namun di sini juga tidak ada keterangan apakah Tuhan menghendaki agar Abraham pergi ke Mesir. Nah, di sisi lain ada tambahan cerita lagi. Gimana ketika ia akan masuk Mesir, Abraham berkata kepada istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Artinya Abraham bisa membandingkan, wah kecantikan istri saya dibandingkan perempuan-perempuan Mesir, ternyata masih cantikan istri saya. Kalau orang-orang Mesir melihat tentu mereka akan wow, kagum. Dan mereka akan kemudian menginginkan Sarai. Ini pikiran manusia, pikiran Abram. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh engkau dan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Padahal ini belum tentu. Ini namanya pikiran kita, pikiran manusia. Kalau kita lihat lagi kemudian, apa yang Abraham katakan? Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Tidak ada keterangan apakah Sarah nurut, atau Sarah diam saja, atau Sarah sebenarnya dongkol, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita lihat Sarah tidak melakukan protes apa-apa yang dicatat oleh Alkitab. Ayat 14, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Benar, prediksi Abraham benar. Pikiran Abraham benar. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Apa yang Abraham pikirkan sebagian benar, bahwa orang Mesir melihat bahwa istri Abraham ini cantik, bahwa Sarah ini cantik. Akan sampai ke telinga Firaun, dan Firaun pun menginginkan Sarai sebagai istrinya. Bahkan apa kita lihat, kalau di mungkin zaman sekarang kalau orang punya keinginan sesuatu,
ingin mendapatkan sesuatu, dia melakukan apa saja. Entah itu mungkin melakukan yang baik, melakukan yang jahat. Nah, Firaun dikatakan karena ia menginginkan Sarai, dia berikan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak, keledai betina, unta. Ini luar biasa. Tetapi, nah ini kan ada tetapinya di ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi rumahnya karena Sarai istri Abram itu. Artinya bahwa apa yang menjadi pikiran Abram itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Artinya bahwa yang direncanakan Abraham saat itu tentang istrinya adalah bukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pun mengambil tindakan. Baik karena dia menjaga agar janji Tuhan tentang Abraham dan keturunannya tetap terjadi, baik juga dia menjaga seorang Sarai, seorang wanita. Maka ibu-ibu, istri-istri, kita melihat pembelaan Tuhan dalam kehidupan jenengan sekalian, ibu-ibu, istri-istri, para wanita. Ketika mungkin para laki-laki, suami, dalam tanda kutip nyio-nyio, menyia-nyiakan kita, menyia-nyiakan para wanita, para istri, siapa yang bisa menjaga kita? Firman Tuhan katakan, Tuhan sendiri. Tuhan mencegah Sarai untuk dia menjadi istri Firaun. Tuhan dengan cara apa? Menimpakan tulah. Bukan cuma tulah, tapi tulah yang hebat. Ketika Firaun tahu itu, penyebabnya itu, maka di ayat 18, Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa tidak jujur saja? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Diusir, disuruh pergi. Sarai kembali kepada Abram. Abram tidak terluka apa-apa. Karena apa? Tuhan yang melindungi. Nah, maka kalau di awal tadi Abram takut, bagaimana kalau mereka tahu kamu istriku Sarai? Bagaimana kalau orang-orang Mesir tahu? Bukankah nantinya mereka akan membunuh saya? Nah, ini menjadi satu kekhawatiran, menjadi satu hal yang membuat seorang Abram punya rencana-rencana di dalam dirinya sebenarnya itu tidak sesuai dengan rencana Allah, rencana Tuhan. Ayat 20, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Jadi di sini Bapak Ibu saudara sekalian, saya boleh katakan Sarai selamat, Abram juga selamat. Tapi kita melihat Bapak Ibu, kita belajar tentang apa? Ini menjadi satu pengalaman dalam hidup Abram maupun Sarai. Abraham, kalau secara cerita tadi kita dapat melihat sampai Tuhan menimpakan tulah kepada Firaun, artinya Abraham salah dalam dia berpikir. Abraham salah dalam dia merencanakan sesuatu. Abraham salah ketika dia mau dalam tanda kutip mengorbankan Sarai demi keselamatannya sendiri. Ini sangat egois ya, laki-laki seperti ini mengorbankan perempuan untuk keselamatannya sendiri. Ini kesalahan. Meskipun Abraham seorang yang dikatakan bapak orang beriman, tapi dia juga ada kesalahan. Inilah indahnya Alkitab. Alkitab tidak menampilkan para tokoh itu sempurna semua, baik semua. Alkitab tidak menampilkan para tokoh itu, wah hebat semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Alkitab menampilkan bagaimana, oh Abraham bisa berbuat salah. Dia mau mengorbankan Sarah, istrinya. Nuh kita lihat juga ditampilkan Alkitab apa adanya. Dia pernah mabuk karena anggur. Daud ditampilkan Alkitab juga pernah berbuat kesalahan. Tokoh-tokoh lain ada juga berbuat kesalahan. Petrus pernah menyangkal dan lain sebagainya. Kesalahan bisa membuat kita patah arang. Di sisi lain, kesalahan juga bisa menjadi pengalaman dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Demikian juga dalam kehidupan suami istri, berbagai masalah, dari kata masalah ini ada satu kata salah, ya. Masalah tidak akan menjadi masalah kalau tidak ada kata salah. Masalah. Artinya dalam kehidupan suami istri, hubungan suami istri pun bisa terjadi kesalahpahaman. Dan ini semua bisa menjadi satu hal yang meretakkan hubungan, atau hal yang justru membuat hubungan itu semakin dewasa, pengalaman. Bagi kita sekalian, tentu kita tidak ingin berbuat salah terus-menerus, baik sebagai suami, baik sebagai istri. Misalnya dalam kasus Abram dan Sarai. Meski kalau kita melihat ada satu lagi kisah, di mana ketika Abram bertemu dengan Raja Abimelek, kalau tidak salah, dia juga minta Sarai untuk mengaku sebagai adiknya. Ini diulangi lagi. Entah karena apa, mungkin Abram begitu takut, sehingga dia berpikiran seperti itu. Tapi kita melihat berbagai macam kesalahan bisa terjadi dalam suatu tatanan rumah tangga. Kita belajar dalam kehidupan kita untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan kemudian kita mengulang-ulang terus kesalahan. Firman Tuhan, kalau kita melihat dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1, 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9, di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa di hadapan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa. Hanya ada yang dosa begitu kelihatan, sehingga dosa itu begitu mencolok. Kayak orang mungkin tampil di TV, viral dosanya dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang tidak kelihatan dosanya, bisa di hati, bisa di pikiran. Tapi firman Tuhan katakan semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebabnya jalannya adalah bagaimana? Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini kuncinya. Untuk kita sekalian dikatakan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika Abram dikatakan dia belajar taat kepada firman Tuhan, ternyata dia juga bisa berbuat salah. Tapi itu tidak menggagalkan janji Tuhan dalam hidup Abram. Aku akan menjadikan engkau, keturunanmu banyak seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tidak terbayangkan kalau Abram tadi berpikir, wah saya nanti dibunuh sama orang-orang Mesir. Itu tidak akan terjadi ternyata, karena ada janji Tuhan. Ketika Tuhan sudah berjanji, dia juga akan melindungi. Demikian juga bagi kita sekalian, ketika kita menerima janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari bersama-sama kita juga mau untuk setia dalam Tuhan. Apakah dalam perjalanan hidup kita akan selalu baik semua? Ternyata tidak. Bahwa kita bisa dimungkinkan mengalami berbagai macam hal yang membuat kita salah, termasuk dalam hubungan suami dan istri. Maka kunci dalam hubungan suami istri adalah pengampunan. Kalau kita sama-sama sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga sama-sama bisa belajar mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita, termasuk pasangan kita. Jangan simpan kepahitan. Ya, ayat yang sering kali kita baca di Efesus pasal yang kelima, Efesus 4, maaf ya. Efesus pasal 4
Ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini yang menjadi satu hal yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita yang mengikuti program ini, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita belajar. Kita bisa berbuat salah, pasangan kita bisa berbuat salah, tapi mari kesalahan itu dijadikan sebagai satu pengalaman untuk kita menjadi lebih baik. Jangan justru kita berhenti di tengah jalan kemudian sudah saya mau pisah saja, karena Tuhan tidak menghendaki hal yang seperti itu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak terlepas dari kesalahan dan hendaknya kesalahan itu menjadi satu pengalaman yang berharga dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk belajar dari firman-Mu, bahkan dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para tokoh Alkitab, untuk kami tidak merasa lebih baik, tapi justru kami merasa hidup kami pun ada banyak kesalahan, kelemahan. Dan biarlah kami terus berjalan dalam janji-Mu Tuhan, kami percaya ada perlindungan yang daripada-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami. Tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu terlambat, dan Engkau selalu menolong pada waktu-Mu ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada, dalam apapun yang dipergumulkan Engkau yang menolong. Terima kasih, ini doa kami sudah terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.